Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat Minggu 5 Juli 2020. Judul renungan kita hari ini adalah Yang Kecil yang Terberkati. Ada dua hal yang menjadi inti permenungan kita pada hari Minggu ini, dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Yang pertama, karya keselamatan Allah nyata bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Yang kedua, di dalam Tuhan beban penderitaan terasa ringan dan enak. Hal yang pertama adalah bahwa karya keselamatan Allah sungguh nyata dan dialami oleh setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan keutamaan ini ditemukan Yesus melalui Injil hari ini dalam diri orang kecil. Itu berarti orang kecil tidak dalam hubungan dengan kedudukan atau ukuran fisik, tetapi terutama adalah sikap hati di hadapan Allah dan karya keselamatannya. Dia yang mengandalkan Tuhan adalah orang kecil, dan karena mengandalkan Tuhan, dia diberkati. Dalam kitab suci kita bisa temukan banyak peristiwa atau banyak kisah mujizat terjadi karena pertama-tama dan terutama, di samping karena belas kasih Allah, juga karena orang memiliki sikap iman yang dalam, rendah hati di hadapan Allah, dan terutama mengandalkan Tuhan. Dalam Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26 misalnya, anak kepala rumah ibadat itu dihidupkan kembali karena iman sang kepala rumah ibadat. Atau perempuan yang sakit pendarahan disembuhkan justru pertama-tama dan terutama di samping karena belas kasih Allah, juga karena ia memiliki iman, ia mengandalkan Tuhan, bahwa dengan menjamah jumbai jubahnya saja ia akan sembuh. Saudara-saudari terkasih, itu baru dua contoh yang dapat kita angkat untuk meyakinkan kita bahwa sikap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita membuat kita mengalami kasih karunia Allah, karya keselamatan Allah dalam hidup nyata di tengah keseharian hidup kita. Kita semua secara manusiawi tentu ingin menjadi yang terberkati. Usaha dan pekerjaan kita berhasil, kedudukan kita makin hari makin baik dalam pekerjaan-pekerjaan kita, atau karir kita meningkat, diselamatkan dari mara bahaya dan lain sebagainya. Itu semua memang wajar untuk didambakan dan perlu untuk diperjuangkan. Untuk menyempurnakan semuanya itu, Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya hari ini bahwa Dia yang mengandalkan Tuhan, Dia itulah yang akan menikmati, merasakan, mengalami karya keselamatan Allah dalam hidupnya setiap hari. Inilah suguhan pertama dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu ini. Suguhan kedua adalah di dalam Yesus penderitaan itu terasa enak dan ringan. Ini mungkin agak janggal. Kok bisa? Bukankah umumnya penderitaan itu berat dan tidak menyenangkan? Kita sadar bahwa penderitaan itu memang berat, dan karena itu banyak kali dihindari atau bahkan berdoa supaya jangan mengalami penderitaan. Namun penderitaan itu tak terbantahkan bahwa itu akan dialami, akan terjadi, akan dihadapi oleh setiap orang. Namun hari ini Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah itu berarti bahwa di dalam Yesus tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan? Di dalam Yesus tetap ada penderitaan, tetap ada kesulitan. Kita semua tetap menghadapi tantangan. Yang berbeda adalah bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Dia, penderitaan, kesulitan, dan tantangan tidak membuat kita down, tidak membuat kita putus asa, tetapi Tuhan dengan rahmat-Nya akan memampukan kita, menguatkan, menghibur kita, sehingga kita di hadapan tantangan dan kesulitan dan terutama penderitaan, kita tetap setia kepada Dia, tetap berjalan bersama Dia. Dan karena berjalan bersama Dia yang adalah penolong, maka kita merasa penderitaan itu ringan dan enak. Lalu saudara-saudari, apakah dengan itu berarti kita perlu berjuang untuk mencari penderitaan? Tidak. Kita tidak perlu berjuang untuk mencari penderitaan. Tetapi yang kita perjuangkan adalah di tengah penderitaan, dikala menghadapi banyak tantangan, hendaknya kita tidak mencari pertolongan pada tempat lain, tetapi pertama-tama carilah pertolongan pada Allah. Jangan pergi menghindari penderitaan ke tempat yang salah atau dengan cara yang tidak tepat. Misalnya melalui obat-obatan terlarang atau mencari hiburan di tempat-tempat yang tidak pas. Akhirnya bukan malah penderitaan itu hilang, tetapi penderitaan itu makin banyak dan makin berat. Maka hari ini Tuhan mengingatkan sekali lagi bahwa di tengah penderitaan kita hendaknya mencari Dia, mengandalkan Dia, dan meminta pertolongannya. Karena Ia sendiri pun menderita. Ia sendiri pernah mengalami beratnya memikul salib untuk menyelamatkan kita. Maka bersama Dia, penderitaan kita, tantangan kita akan enteng, akan ringan untuk dihadapi, untuk diselesaikan. Karena itulah saudara-saudariku terkasih, kesimpulan dari firman Tuhan yang kita renungkan secara singkat pada hari Minggu ini adalah bahwa yang kecil, yang terberkati, yang mengandalkan Tuhan akan juga mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita semua.